Sumba. Sumba adalah pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya, budayanya yang unik serta tenunannya yang indah. Saya Nancy Dwi Ratna sebagai pengusul proyek EPK 2021 adalah perempuan asli Sumba. Saya mencintai Sumba melalui tenunan saya. Berikut adalah proses pembuatan tenun ikat Sumba Timur yang berhasil saya dokumentasikan untuk proyek ini. Proses awal untuk menghasilkan tenun ikat adalah kapukul. Kapukul adalah proses penggulungan benang dengan menggunakan alat yang disebut piapak. Benang digulung dengan menggunakan batu kecil dan digulung berbentuk seperti bola. Proses berikutnya yaitu pamening atau menghani. Kegiatan ini dilakukan oleh 2 orang dan benang yang sudah dikapukul atau digulung tadi diatur helai demi helai dalam sebuah alat yang disebut wanggi pamening dengan ukuran panjang dan lebar sesuai ukuran kain yang ingin dibuat. Iya nyungga bakurapa huikanu yihangi pilu tuikanu aku bangga takadukanu lakota Bali ai. Proses selanjutnya yaitu karandi rumata. Karandi rumata yaitu membuat simpul untuk tiap 8 utas benang dengan menggunakan tali kasur atau kalita, tali dari daun gewang. Tahap ini dilakukan untuk tiap 1 liran hiamba. Nyunggaku anak pangga kaduku dangu hiju kambu huikanu. Proses berikutnya yaitu pandapil. Pandapil adalah menumpuk dan menyatukan beberapa liran hiamba yang sudah dihani. Langkah ini dibagi menjadi 2 yaitu utu atau menggabungkan 2 liran atau lebih bisa hingga 10 liran, dan upu atau menyisipkan karuma atau tali panduan di antara tiap gabungan karandi dari beberapa liran. Berikutnya adalah proses kawari. Proses mengurai untayan benang dan merapikan susunannya. Selanjutnya adalah proses patangi yang artinya mengencangkan. Proses ini yaitu untuk memastikan bahwa benang yang direntangkan sudah kencang pada wanggi kepala sebelum digambar motif. Ikat karandi berfungsi agar benang tidak bergeser saat sedang atau sesudah digambar motif ataupun saat diikat. Karena hiamba yang dikarandi terdiri dari beberapa liran, untuk 1 kali gambar akan menghasilkan beberapa kain dengan motif yang sama. Setelah proses karandi gambar, kita masuk pada proses gambar, yaitu proses menggambar di atas untayan benang atau hiamba yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah ahli. Motif gambar merupakan motif turun-temurun dalam budaya Sumba yang memiliki arti tertentu.
Namun, terkadang juga bisa berasal dari imajinasi ahli gambar atau mengikuti gambar yang diminta oleh pemesan. Perlengkapan yang diperlukan adalah pensil merah biru, mistar, dan wadah kecil berisi air. Proses hondung adalah mengikat motif pada hiamba, bertujuan agar motif yang diikat tidak mengalami perubahan warna pada saat proses pencelupan. Tali yang digunakan untuk mengikat hiamba adalah kalita atau tali dari daun gewang, atau bisa juga menggunakan tali rafia. Pada proses ini, para pengikat kain harus secara teliti mengikat hiamba agar motif yang digambar tetap sama dengan hasil yang diikat. Setelah proses hondung selesai, hiamba segera siap untuk masuk pada proses pencelupan warna. Setelah masuk pada proses ini, pengrajin bisa menginovasi warna yang diinginkan pada kain ikat. Pilihan warna yang biasanya hanya ada 2 warna kain, yaitu kain kawuru, yaitu kain biru yang dihasilkan dari pencelupan warna indigo, dan kain kumbu, yaitu kain merah yang dihasilkan dari pencelupan akar kumbu atau akar mengkudu. Pada proyek kali ini, pengusul mencoba berinovasi dengan warna baru dari kulit kayu pohon Jawa untuk menghasilkan warna coklat. Kulit kayu ini dimasak secara berjam-jam agar menghasilkan warna coklat yang bagus. Dalam proses pencelupan, setiap helai ikatan benang yang terikat sangat kecil harus diperiksa untuk memastikan warna masuk ke dalam ikatannya. Setelah melewati proses pencelupan, hiamba harus dijemur dan dipastikan agar benar-benar kering. Setelah itu boleh masuk pada tahap katahu, yaitu proses pelepasan ikatan motif pada benang. Proses ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar benang tidak ikutan terpotong saat memotong tali gewang atau tali rafia pengikat. Proses selanjutnya yaitu proses biara, yaitu proses memisahkan liran yang digabung menjadi satu pada proses pandapil. Kita masuk pada proses kawu atau kanji. Kali ini pengusul menggunakan teknik kawu herung yang mana hiamba belum diatur rapi pada wangi, tetapi sudah bisa dilakukan proses kawu atau proses kanji. Proses kawu ini berguna agar kain menjadi kaku dan tidak berbulu pada saat ditenun. Selanjutnya kita masuk pada proses kawari, yang mana proses ini memisahkan tiap karandi yang menempel pada saat proses kawu herung. Setelah hiamba dikawari, kita masuk pada proses pamyarang, yaitu proses untuk menyusun kembali setiap karandi agar sesuai dengan motif yang telah digambar sebelumnya. Proses ini juga harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar motif tidak menjadi rusak. Setelah hiamba dipastikan sudah rapi dan tertata dengan baik, kita masuk pada proses karandi tinung.
Takaran di tinung yaitu proses mengikat kembali hiamba pada sebilah bambu. Proses bertujuan agar benang tidak bergeser saat sedang dalam proses tinung atau menenun. Selanjutnya kita masuk pada tahap hira, yaitu memisahkan untayan benang yang masih melekat di bagian atas dan bagian bawah. Proses hura juga hampir mirip dengan proses hira, yaitu memisahkan tiap helai benang yang melekat dengan menyelipkan sebilah bambu tipis yang berujung runcing di antara helai benang. Kemudian diakhiri dengan diselipkan sebilah bambu panjang sebagai alat bantu untuk membuat pawunang. Selanjutnya pada tahap persiapan menenun, kita masuk pada proses pawunang, yaitu membuat benang panduan yang digunakan untuk memasukkan kayu wunang saat proses menenun. Proses pawunang ini dilakukan helai demi helai agar memisahkan benang lungsi bagian atas dan bagian bawah. Sebelum benar-benar masuk pada proses menenun, penenun harus menyiapkan benang pakan yang digulung pada sebilah tongkat yang disebut haulur pamawang. Sebagai pertanda dimulainya proses tenun atau tinung, penenun harus melakukan pababat, yaitu proses dimasukkannya sebilah bambu tipis atau kambila patu di sela-sela benang lungsi agar mengatur kerapatan benang. Proses ini juga berpengaruh untuk kualitas hasil akhir dari proses menenun. Dalam proyek kali ini, proses tenun atau tinung adalah proses terakhir dalam pembuatan tenun ikat. Hanjal atau pukulan kalira juga menentukan kerapatan benang pakan. Semakin kuat pukulan hanjal dan rapatnya pababat, maka kualitas tenun pun akan bagus. Kegiatan menenun ini biasanya membutuhkan waktu 3 hari sampai 1 minggu lamanya.
Pada proyek ini juga diadakan kegiatan pelatihan pembuatan pasta indigo dan proses pencelupan benang yang dihadiri oleh para penggiat tenun ikat. Proses pembuatan indigo dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama adalah proses fermentasi daun indigo vera, yang mana daun indigo sudah mengeluarkan sari-sarinya melalui tahap fermentasi yang direndam dengan air selama semalaman. Setelah itu, daun indigo atau wora yang sudah mengeluarkan sari-sari warna diperas untuk dipisahkan daun dengan airnya. Air perasan yang sudah terpisah dari daun dicampur dengan kapur dan kemudian diaduk sampai menjadi biru tua. Tanda untuk berhenti mengaduk yaitu air telah berubah dari warna kuning telur menjadi biru tua dan buih putih adukan menghilang. Air adukan indigo atau wora dibiarkan mengendap selama semalam dan dilakukan penyaringan endapan pasta indigo paginya. Dia kata paruang uduka anak kaluta mungudu ay umuango. Tirahan ang uha unada iya tinda iya una angu duay aya angu. Iya dirapana Setelah air endapan hasil adukan pasta indigo disaring dan dibiarkan menggantung semalaman, maka dihasilkanlah pasta indigo. Sebelum masuk pada proses pencelupan ke indigo, maka kita harus menyiapkan air abu yang sudah bersih. Agar air abu bisa bersih, yaitu dengan cara disaring maupun diendapkan. Air
abu yang sudah disaring tadi dipakai juga untuk merendam benang atau hiamba yang akan dicelup agar memudahkan proses penyerapan warna ke dalam benang atau hiamba. Di hari kedua, untuk persiapan proses pencelupan, disiapkan gula aren sebagai konduktor pewarna indigo. Gula aren dipotong kecil-kecil dan dimasak hingga mendidih. Kemudian, air didihan gula aren dimasukkan ke dalam pasta indigo yang sudah dicampur dan diaduk dalam air abu. Gula aren yang sudah mendidih kemudian dituangkan ke dalam pasta indigo. Setelah itu, campuran pasta indigo dan gula aren dibiarkan selama semalam agar konduktor mulai bekerja secara alami. Di hari berikut, kain sudah bisa dicelup. Kegiatan pelatihan pembuatan pasta indigo diakhiri dengan pembagian sertifikat penghargaan bagi peserta maupun bagi narasumber. Ini dilakukan agar menjadi motivasi bagi partisipan agar terus berlatih di rumah mereka masing-masing sebagai bentuk dukungan dari pengusul dalam proyek ini. Halo, perkenalkan nama saya Emilia Uruemu dari kelompok Tenun Ikat Anak Tundun, khususnya Moliru, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya baru menyelesaikan sekolah SMA tahun 2021. Saya berpartisipasi dalam proyek ini dan menghasilkan kain tenun kawuru motif kura-kura seperti yang di belakang saya ini, yang mempunyai makna umur panjang. Pengalaman saya selama bergabung dalam proyek ini sangat senang. Saya mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung bersama di dalam proyek ini, dan saya berharap bahwa kebersamaan ini tidak berhenti di proyek FBK 2021. Saya mengucapkan terima kasih
kepada Nancy Dwiratna selaku pengusul proyek FBK 2021 yang boleh dengan senang hati untuk mengajak saya bergabung dalam proyek Lukamba dan Kawula Muda. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Kemendikbudristek yang boleh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berkarya dan berpartisipasi dalam program pemerintahan. Saya Emilia Uremu mengucapkan banyak terima kasih. Halo, nama saya Luciana Newalepir dari kelompok Tenun Ikat Kandunu dari Moliru, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Umur saya 19 tahun. Saya juga ikut berpartisipasi dalam proyek ini dan menghasilkan tenun kawuru motif rusa seperti yang ada di belakang saya yang mempunyai makna menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman saya selama bergabung dalam proyek ini yaitu saya menggali potensi dan skill saya. Saya juga belajar bagaimana berkoordinasi serta menjadi pemimpin kelompok tenun ikat saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Nancy Dwiratna selaku pengusul proyek FBK 2021 yang boleh dengan senang hati untuk mengajak saya bergabung dalam proyek Lukamba dan Kawula Muda. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Kemendikbudristek khususnya bidang fasilitas kebudayaan yang boleh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berkarya dan berpartisipasi dalam program pemerintah. Saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Yuliati Rija Anandiha dari kelompok Tenun Ikat Palumarung dari Palumarung, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Umur saya saat ini 27 tahun. Saya sebagai ibu rumah tangga muda yang kesehariannya mengerjakan tenun ikat. Saya juga ikut berpartisipasi dalam proyek ini dan menghasilkan kain tenun ikat kawuru motif merak seperti yang ada di belakang saya yang mempunyai makna keindahan. Pengalaman saya selama bergabung dalam proyek ini yaitu saya menggali potensi dan skill saya, juga belajar bagaimana berkoordinasi serta menjadi pemimpin di kelompok tenun ikat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rambu Nancy Dwiratna selaku pengusul proyek FBK 2021 yang boleh dengan senang hati untuk mengajak saya bergabung dalam proyek Lukamba dan Kawula Muda. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Kemendikbudristek khususnya bidang fasilitas kebudayaan yang boleh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berkarya dan berpartisipasi dalam program pemerintah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Nancy Dwiratna. Saya adalah pengusul dalam proyek FBK tahun 2021. Tahun ini temanya adalah ketahanan budaya. Jadi saya merasa bahwa motivasi saya mengikuti EPK ini adalah mempertahankan kebudayaan tenun dari generasi tua ke generasi muda. Oleh karena itu saya mempunyai ide bahwa dalam proyek EPK tahun ini adalah tahun yang tepat bagi saya untuk bisa mengusulkan segala ide yang ada di dalam pikiran saya. Kegelisahan hati saya selama ini adalah bahwa banyak sekali generasi muda khususnya di lingkungan Canberra sini melupakan tradisi menenun. Oleh karena itu, ide saya bahwa meneruskan tradisi menenun ini adalah sangat penting. Oleh karena itu, saya dengan senang hati untuk mengajak beberapa teman muda untuk bisa bergabung dalam proyek FBK ini. Dan saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kemendikbudristek khususnya fasilitas kebudayaan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman lainnya untuk boleh bergabung di dalam proyek tahun ini. Sekian, terima kasih.